Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 3 dengan anggota Rispa, Sela Amalia, Farah Erzawardani, dan Dena Ristika. Dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 23081. Adapun topik yang akan kami bahas pada video ini berjudul Prinsip Menulis Karya Ilmiah dan Langkah-langkah Penyusunan Karya Ilmiah. Nah, prinsip-prinsip menulis karya ilmiah ini terbagi menjadi 3, yaitu etika dalam penulisan karya ilmiah, proses berpikir ilmiah, syarat-syarat karya ilmiah. Nah, etika dalam penulisan karya ini terdapat beberapa bagian, yaitu akurat dalam menulis, jujur dalam menulis, menjunjung tinggi tanggung jawab, kerjakan tugas sesuai deadline, tidak boleh mengubah fakta dengan dugaan, tidak boleh menyembunyikan kebenaran dengan menggunakan ambigu, tidak boleh menggunakan ide orang lain tanpa memberikan keterangan secara jelas, tidak boleh melanggar hak cipta, tidak memanipulasi data atau grafik, dan yang terakhir tidak memasukkan dugaan pribadi dalam laporan. Proses berpikir ilmiah. Nah, proses berpikir ilmiah ini juga terdapat 3 bagian. Ada berpikir deduktif, berpikir induktif, dan yang ketiga ini adalah berpikir ilmiah gabungan deduktif dan induktif. Nah, berpikir deduktif ini adalah menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Hasil berpikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesis. Selanjutnya, berpikir induktif. Nah, berpikir induktif ini adalah mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Menarik kesimpulan umum, data khusus berdasarkan pengamatan tidak menggunakan rasio atau penalaran, tetapi menggunakan cara lain, yaitu menggeneralisasikan fakta melalui statistik. Dan yang terakhir adalah berpikir ilmiah gabungan deduktif dan induktif. Nah, hipotesis didapat dari teori, kemudian diuji melalui verifikasi data secara empiris. Nah, langkah-langkahnya ialah merumuskan masalah, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab. Pertanyaan yang diajukan hendaknya mengandung banyak kemungkinan jawabannya. Selanjutnya, mengajukan hipotesis, yaitu jawaban sementara atau dugaan jawaban dari pertanyaan di atas. Hipotesis ini diturunkan dari kajian teoretis penalaran deduktif. Selanjutnya, verifikasi data. Mengumpulkan data secara empiris, kemudian mengolah dan menganalisis data untuk menguji benar tidaknya hipotesis. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan, menentukan jawaban-jawaban definitif dari setiap masalah yang diajukan atas dasar pembuktian atau pengujian secara empiris. Selanjutnya ada syarat-syarat karya ilmiah. Ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama ini berdasarkan hasil penelitian, pembahasan bersifat objektif sesuai dengan fakta, mengandung masalah yang sedang dicarikan pemecahannya, penyajian dan pemecahan masalah menggunakan metode tertentu, bahasa yang digunakan lengkap, terperinci, teratur, dan cermat. Bahasa yang digunakan harus jelas, tepat, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Oleh sebab itu, seorang peneliti haruslah memahami masalah yang sedang diteliti, memahami metode penelitian yang digunakan, mengetahui cara teknik menulis karangan ilmiah, menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, tahap pengorganisasian, tahap penyuntingan, dan yang terakhir tahap penyajian atau pelaporan. Nah, yang pertama ini adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini, yang pertama ini adalah pemilihan topik atau masalah dan merumuskan masalah penelitian yang didefinisikan dengan jelas keluasannya dan kedalamannya. Selanjutnya, studi pustaka untuk melihat apakah sudah ada penelitian serupa yang pernah dilakukan.
Selanjutnya merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diteliti. Selanjutnya pembuatan kerangka penulisan, dan yang terakhir tahap pengumpulan data. Yang kedua ada tahap pengorganisasian. Nah, data yang sudah terkumpul diseleksi dan diorganisir dan digolongkan menurut jenis, sifat, dan bentuknya. Data diolah dan dianalisis dengan teknik-teknik yang sudah ditentukan. Jika penelitian bersifat kuantitatif, data diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Dan yang ketiga tahap penyuntingan. Nah, tahap penyuntingan ini di sini konsep diperiksa mencangkup pemeriksaan isi karya ilmiahnya, cara penyajiannya, dan bahasa yang digunakan. Yang keempat tahap penyajian atau pelaporan. Dalam mengetik naskah hendaknya diperhatikan segi kerapian, kebersihan, perhatikan juga tata letak unsur-unsur dalam karya ilmiah, baik di kulit luar maupun di dalam, seperti daftar isi, daftar pustaka, dan lain sebagainya. Nah, di dalam penulisan karya ilmiah ini juga terdapat kesalahan umum dalam menulis ilmiah. Nah, kesalahan umum itu terdapat ada 7 bagian. Yang pertama ini adalah menulis kalimat yang tidak utuh, menulis kalimat yang rancu, kesalahan urutan kata, kesalahan pemakaian kata ungkapan penghubung, kesalahan pemakaian kata depan, kesalahan pemakaian bentuk kata, kesalahan penyerapan istilah. Sekian dari penjelasan kami dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.